Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin menjelaskan ranking dan gelar di Igo Go Baduk atau WC ya. Jadi di Igo Go Baduk atau WC itu ada tingkatan-tingkatannya gitu. Jadi kita akan membahas tingkatan-tingkatan tersebut dan beserta gelar-gelarnya juga ya. Oke, jadi kita pertama dari level amatir gitu ya. Jadi sebagian besar dibagi jadi dua gitu ya, level amatir dan level profesional gitu. Oke, kita mulai dari level amatir dulu, dimulai dari level Q gitu ya. Atau untuk sekarang ini baru-baru juga ada sebutan double digit Q atau DDK gitu ya. Jadi level terendahnya ada yang 50Q, ada yang 30Q. Jadi 50Q ditulis 50K atau 30Q 30K. Jadi ini beda-beda ya. Cuman rata-rata sebagian besar adalah paling rendah biasanya 30Q. Tapi teman-teman juga nggak usah kaget kok. Ada juga level yang 42Q, 40Q gitu. Jadi biasanya misalkan orang baru kenal aturan dasarnya aja belum pernah main, itu ada juga yang menerapkan dari 50Q. Tapi ada juga yang dari 30Q. Jadi ini bisa berbeda-beda gitu ya. Cuman paling umum kebanyakan dari 30Q. Cuman kalau memang Jepang juga banyak juga yang menerapkan sistem dari 50Q gitu ya. Jadi Jepang tuh mereka juga baik menggunakan 50Q paling rendah gitu. Negara-negara lain pada umumnya 30Q paling rendahnya. Oke. Terus dari 30Q gitu ya. Selanjutnya berapa? Di atas 30Q, 29, 28 gitu. Ya kalau 50Q ya tentu aja di atas 50Q gitu. Kalau naik levelnya 49, 48, 47 gitu ya. Ya dia ikut 30Q, 30Q, 29Q, 28, seterusnya sampai ya 13, 12, 11 atau 10 gitu ya. Kalau secara penulisan ya sama kayak tadi. Kalau tadi 50Q ditulis 50K, 30Q ditulis 30K ya sama ini 12Q, 11Q atau 10Q ditulisnya 10K gitu ya. Atau ditulisnya 10K gitu. Atau bisa juga disebutnya 10K, itu maksudnya 10Q gitu. Jadi ini double digit Q ya itu dari 30Q atau 50Q sampai 10Q ya. Ya, selanjutnya ada level single digit Q. Jadi dari level 9Q tadi yang habis setelah 10Q naik tingkatan lagi jadi 9Q, 8Q, 7Q terus sampai 3Q, 2Q, 1Q gitu ya. Ya 7Q, 6Q, 5Q, 4Q, 3Q, 2Q, 1Q gitu ya. Oke, jadi kalau tadi ini saya bagi dua double digit Q dengan single digit Q ya biar teman-teman tahu aja karena sekarang banyak istilah yang menggunakan sistem itu single digit Q dan double digit Q. Tapi sebenarnya dibaginya ya Q Q aja gitu loh. Cuman ya baru-baru ini digunakan dibagi lagi gitu. Double digit Q ada istilah baru lagi double digit Q dengan single digit Q gitu. Tapi memang biasanya kemampuan single digit Q dengan double digit Q mungkin cukup berbeda gitu ya. Biasanya single digit Q tentu saja lebih kuat. Oke, di atas level Q ada yang namanya level dan. Cuman ini kita bahas level dan amatir gitu ya. Jadi di atas level Q tadi yang dari 50Q paling dasar, terus naik 49, 48, 47 sampai paling rendah 1Q itu level Q. Di atas level Q ada sebutannya level dan gitu ya. Kita sebutnya ya ini dan untuk amatir gitu ya. Jadi paling rendah adalah satu dan gitu. Jadi setelah naik kalian dari level 1Q naik satu dan gitu ya. Dari satu dan sekarang naiknya lagi 2 dan gitu. Kalau tadi kan turun ya 50, 49, 48 ya 30, 29, 28 gitu ya. Sampai 1Q terus naik satu dan ya dari sini kayak tingkatnya atau angkanya jadi kayak naik. Satu dan, 2 dan, 3 dan gitu ya. Kalau satu dan ditulisnya 1D, 2 dan 2D, 3 dan 3D gitu ya. Terus 4 dan 5 dan, terus terusnya sampai 6 dan, 7 dan, 8 dan, 9 dan. Nah, tapi biasanya di tiap negara-negara menggunakan standar yang berbeda untuk maksimum level dan amatirnya. Gini. Jadi, untuk di Jepang atau rata-rata di negara barat, mereka banyak menggunakan rank tertinggi adalah 9 dan. Atau kalau kalian main di aplikasi online segala macam server, mereka menggunakan sistem paling tinggi adalah 9 dan. Gitu ya. Ya bahkan ada juga yang 10 dan sih, cuma rata-rata 9 dan gitu ya. Tapi untuk di negara Tiongkok sana, di China, di Korea, paling tinggi adalah 6 dan gitu. Atau ada juga 7 dan itu yang paling tingginya yang biasanya juara nasional gitu ya. Tapi rata-rata 6 dan mereka gunakan. Gitu, 7 dan yang udah paling kuatnya. Jadi seperti itu. Jadi berbeda-beda. Tiap negara berbeda-beda gitu ya. Jadi tergantung kebijakan biasanya asosiasinya masing-masing atau federasinya masing-masing gitu. Jadi
Ini tadi kita membahas level amatir, ya. Jadi berikutnya ada level profesional atau level pro, gitu ya. Nah, cuman kalau tadi kalian dari level Q ke level Dan, mungkin kalian kalau semakin kuat, kalian tanpa perlu sertifikasi, kalian bisa naik kok, gitu. Atau mengaku levelnya sekian, gitu. 2 Dan, 3 Dan, atau 3 Q, gitu. Nah, kalau level profesional ini, kalian nggak bisa serta-merta langsung ngomong, oh saya ini 2 profesional, gitu. Saya ini level profesional. Kita nggak bisa ngeklaim kalau kita level profesional selama kita nggak punya sertifikat profesional. Jadi sertifikat profesional itu bisa kita dapat hanya dengan mengikuti ujian. Tapi ada juga misalkan pengecualian seperti penghargaan, memang dia rekornya bagus gitu ya, atau penghargaan-penghargaan tertentu lainnya itu mungkin didapatkan gitu. Tapi pada umumnya lewat ujian dulu, sertifikasi gitu. Oke, lanjutnya. Nah, di level profesional ini ada levelnya juga. Kita sebutnya level Dan profesional. Kalau tadi level Dan amatir, ini kita bahas level Dan profesional gitu ya. Jadi sama-sama Dan, tapi ini Dan profesional. Kalau tadi Dan amatir. Nah, paling dasar apa? Paling dasar satu Dan. Sama kayak tadi, level amatir satu Dan. Nah, sebutannya satu Dan atau Shodan, atau bisa kita sebut juga satu Dan Pro. Jadi mungkin untuk membedakan dengan level Dan amatirnya. Jadi ada tambahan satu Dan Pro gitu, atau bisa disebut juga satu Pro, atau ditulis satu P gitu ya. Dua Dan ya sama, dua Dan ya, sebutan berikutnya bisa 2 Dan Pro, atau 2 Pro, atau 2 P gitu ya. Atau 3 Dan Pro, 3 Pro, atau 3 P gitu. Seterusnya, terus 7 Dan, 8 Dan, 9 Dan itu sama gitu ya. Jadi Shodan tuh kayak sebutan buat awal doang. Jadi Dan pemula itu Shodan. Dan pemula tuh Dan Shodan. Itu bahasa Jepang gitu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin profesional sebutannya bisa ada tambahan profesionalnya karena mungkin untuk membedakan dengan level amatir gitu ya. Tapi kebanyakan ada. Kalau misalkan di negara Korea, Jepang, China sendiri, mereka untuk nyebut profesionalnya 2 Dan aja gitu ya. Tapi biasanya kita yang amatir ini kan kita bingung nih, ini levelnya Dan apa gitu ya. Dia profesional atau bukan. Biasanya kita ditambahkan dengan embel-embel Pro gitu ya. Jadi bisa 2 Dan Pro, 3 Dan Pro gitu, atau sekalian aja 2 Pro atau 2 P gitu ya. Kalau 2 P tulisannya. Jadi seperti itu. Jadi ada level namanya level Dan amatir, dan ini namanya level Dan profesional. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau profesional tingkatannya 1 Dan sampai 9 Dan gitu. Ya, tentu aja kalau untuk naik peringkat harus dari rekor juga gitu ya. Sebenarnya kurang lebih sama kok kayak amatir ya. Naik kalau rekornya cukup bagus, dia bisa naik promo, promo, promo seperti itu. Oke, terus kita akan bahas title kehormatan profesional. Jadi profesional ini ada titel-titelnya juga. Jadi turnamen-turnamen untuk perebutan gelarnya. Ya, kita akan bahas dulu yang mayornya atau paling besarnya dulu, atau paling terkenalnya dulu gitu ya. Di Jepang ada sebutannya Meijin. Di Korea Myeongjin. Di China atau Taiwan Mingren. Ya, mungkin maaf kalau misalkan pelafalannya ada sedikit salah. Oke, jadi seperti itu. Jadi di Jepang, China, Korea, Taiwan seperti itu ya. Judan ya, atau 10 Dan gitu ya. Jadi 10 Dan ini kalau teman-teman dengar, ada juga yang nanya, 10 Dan ini loh, 10 Dan itu emang ada ya. Jadi 10 Dan tuh bisa disebut juga title 10 Dan, tingkat 10 Dan. Jadi ini title Judan atau 10 Dan gitu ya. Jadi Judan itu bahasa Jepang ya, artinya 10 Dan, atau bahasa Mandarinnya Shiduan gitu ya. Oke. Tengen, Tianyuan, Kisei atau Kiseng, Chinese-nya. Terus ada Honinbo, Gozei, dan Oza. Jadi ini 3 title yang besar atau yang punya sejarah cukup panjang gitu ya. Di 3 negara itu tentunya. Jadi ada penyebutan yang berbeda-beda dari masing-masing gitu ya. Jadi yang paling banyak sejarahnya tentu saja Jepang gitu ya. Karena mereka yang memulai sistem profesional lebih awal dan lebih terstruktur dengan rapi gitu ya. Sejarahnya mungkin lebih panjang gitu. Jadi ada 7 title ini yang paling terkenal. Oke. Berikutnya ada title kehormatan profesional tapi yang minor gitu. Ya, sebenarnya nggak bisa dibilang kecil juga. Ini termasuk yang besar juga gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan 7 lain yang sebelumnya, ini sedikit lebih kecil. Nah, pertama ada Shinjin O atau Shinye, ya mungkin bahasa Mandarinnya. Ini untuk para pemula. Shinjin tuh pendatang baru gitulah. Ya, bukan pemula juga ya, pendatang baru. Ada syaratnya yang yang bisa ikut adalah level 7 Dan ke bawah, dan harus berusia di bawah 30 tahun. Gitu ya. Jadi kalau misalkan
usianya mencukupi tapi levelnya di atas 7 dan 8 dan yang sudah nggak bisa ikut. Jadi ini kayak title untuk pendatang baru. Okang ini khusus hanya untuk player di Nagoya. Jadi kan Nihonkin atau Asosiasi Jepang ada beberapa di masing-masing, kan Jepang cukup luas, jadi membagi jadi beberapa. Jadi ada di wilayah tengah Chubu, ada Nihonkin, di Tokyo ada juga yang apa? Kansai juga ada gitu. Jadi Okang ini khusus Nagoya di Chubu gitu. Khusus player-player yang menaungi atau di wilayah Nagoya. Jadi ada title khususnya. Ryusei. Nah, ini untuk title, tapi sistem turnamennya adalah sistem blitz. Jadi cukup cepat gitu. Kalau biasanya lebih menggunakan waktu lebih lama. Ya, ada juga Ryosang, Guoso, Dongsing, Kiwang, Wang Zhongwang, atau Shinshu. Ya, mohon maaf kalau ada pelafalan yang salah. Ya, jadi itu title-title yang minor lainnya gitu ya. Ya, cukup terkenal juga gitu. Cuman kalau dibandingkan 7 title sebelumnya, ya ini di bawahnya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas title kehormatan profesional untuk perempuan. Jadi nggak cuman ada yang tadi, itu kalau tadi untuk general semuanya, jadi ada juga dibuat khusus perempuan. Kenapa sih ada seperti itu? Karena dianggapnya perempuan kurang bisa menyaingi atau bersaing dengan pria gitu. Ya, biarpun tetap aja sekarang ada kok yang perempuan yang kuat, yang bahkan bisa mengalahkan pria-pria kuat lainnya gitu. Yang dia bisa tingkatan paling tinggi gitu. Tapi mungkin agar biar lebih bervariasi atau lebih memberikan kesempatan buat para player profesional perempuan lainnya, dibuatlah title kehormatan profesional untuk perempuan, khusus perempuan. Jadi ada female Meijin, Myongjin, kalau Korea, Mingren, China gitu. Female Honinbo, female Saikyo di Jepang, female Kisei, female Kuksu di Korea, female Kisung, female Zuiqiang di China, atau female Legend. Legend ini untuk para pemain profesional yang sudah lanjut usia, atau kita sebutnya legend, dan hanya mereka-mereka yang dibatasi usia tertentu yang bisa mengikuti, gitu ya. Oke, jadi itu title kehormatan profesional gitu. Nah, ternyata ada juga title kehormatan untuk amatir. Jadi amatir pun bisa aja ada titlenya. Contohnya amatir Meijin dan amatir Honinbo gitu ya. Atau ya All Japan Student Go Oza Championship gitu. Jadi Meijinnya ini ya bukan berarti profesional gitu. Ternyata ada juga Meijin yang amatir. Honinbo pun ada yang amatir gitu ya. Atau Oza yang amatir gitu. Jadi ini biasanya hanya ada di Jepang gitu. Atau mungkin kalian main di aplikasi-aplikasi biasanya buatan Jepang pun ada yang membuat turnamen yang Meijin misalnya untuk amatir gitu ya. Cuman biasanya ya disebut gitu. Kalau title-title gitu kayak profesional ya pada umumnya ya. Misalkan Meijin gelarnya siapa namanya Meijin. Misalnya teman-teman yang nonton Hikaru no Go, Toya Meijin seperti itu. Biasanya nama disertai gelarnya atau nama disertai dengan ranknya gitu. Misalkan siapa? Toya Akira 2 dan gitu ya. Hikaru Shindo 4 dan seperti itu. Ya biasanya profesional akan disebut namanya plus ranknya atau gelarnya gitu ya. Kalau amatir ya biasanya enggak sih. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi mungkin kira-kira itu aja yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin teman-teman silahkan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin tertarik dengan Igo, Go, Baduk, atau Weichi. Kalian bisa aja ke channel ini. Jadi kalian bisa cek di kolom playlist. Di situ karena banyak video tutorial-tutorial yang bisa kalian dapatkan gitu. Jadi kalau teman-teman yang ingin belajar, kalian bisa cek di sana. Banyak sekali video-video yang mengajarkan cara bermainnya benar-benar dari dasar. Jadi kalian bisa cek di sana. Silakan cek juga kolom deskripsi di bawah, karena mungkin ada beberapa informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana juga, gitu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.